Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di YouTube channel MDC Magelang. Sebentar lagi kita akan sama-sama beribadah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan. Doa pagi online dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 pagi via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Doa malam online diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 8 malam via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan bentuk ucapan syukur. Maka marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
hadirat Tuhan. Sungguh kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah ya Tuhan meninggalkan kami. Besar setiamu Tuhan.
puji-pujian yang kami naikkan ini ya Tuhan akan menjadikan kesukaan bagi Engkau, akan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga apa yang akan disampaikan nanti adalah perkataan yang hidup, perkataan yang membangkitkan, perkataan yang menguatkan yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini hadir untuk mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengurapi, memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saya percaya buat orang benar, ini saat-saat saudara memiliki kesempatan untuk mengalami mujizat yang datang dari Tuhan. Bukankah kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena mujizat Tuhan, itu semua karena kemurahan, itu semua karena anugerah Tuhan. Hampir 2,5 tahun kita sudah hidup dalam banyak kesulitan karena pandemi ini. Dalam mencari nafkah kita mengalami kesulitan. Dalam pekerjaan kita juga mengalami kesulitan. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami di PHK dan sekarang sedang mencari pekerjaan yang baru. Dan itu juga tidak mudah di situasi seperti ini. Studi anak-anak kita juga terganggu di masa pandemi. Beberapa orang tua merasa direpotkan karena harus mendampingi anak saat proses belajar lewat online. Ibadah kita juga terganggu. Namun kita bersyukur kita memiliki ibadah dengan cara online, sehingga kerohanian kita tetap terpelihara dengan baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu tidak ada kata lain selain karena oleh anugerah Tuhan saja kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Belajarlah untuk hidup menggunakan iman. Hiduplah berdasarkan apa yang kau percayai, yaitu janji-janji firman Tuhan. Bukan hidup berdasarkan apa yang engkau lihat, bukan hidup berdasarkan apa yang engkau dengar. Sebab janjinya ya dan amin. Janjinya bisa kita pegang dan janjinya bisa kita andalkan. Pandemi corona ini tidak akan pernah bisa menghalangi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, di masa pandemi ini Tuhan ingin menyatakan janjinya buat saudara dan saya. Mari bersama dengan saya kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Ayat yang pertama, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir
hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur adalah suatu perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus untuk murid-muridnya. Intisari perumpamaan ini menceritakan tentang prinsip-prinsip anugerah di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah seorang komunikator yang handal. Untuk menjelaskan sesuatu, seringkali Yesus menggunakan perumpamaan, termasuk yang baru saja kita baca, Matius 20 ayat 1 sampai ayat 16. Untuk menjelaskan sesuatu, seringkali Yesus menggunakan alat peraga. Ingat saudara, pada saat Yesus berjalan bersama murid-muridnya di kebun anggur, langsung Yesus pakai pokok anggur sebagai alat peraga. Dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Dengan maksud tujuan agar setiap pendengar pengajaran Yesus tidak gagal paham, saudara, melainkan setiap pendengar bisa mengerti dan menyerap pengajaran Yesus 100%. Itu tujuan perumpamaan diberikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perumpamaan ini menceritakan tentang seorang tuan yang pagi-pagi benar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah tuan itu menemukan pekerja-pekerja, mulailah mereka bernegosiasi tentang upah. Mereka sepakat mendapatkan upah 1 dinar untuk sehari kerja. Saya rasa upah 1 dinar adalah UMR untuk pekerja pada saat itu. Artinya wajar atau normal, saudara. Dinar adalah mata uang Romawi yang dipergunakan pada saat itu. Pukul 9 pagi, tuan itu menjumpai orang-orang yang sedang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 siang, tuan itu kembali keluar dan menjumpai orang yang menganggur. Dan hal yang sama dia lakukan, menyuruh orang itu bekerja di kebun anggurnya dengan bayaran yang pantas. Kira-kira pukul 3 petang, tuan itu kembali keluar dari rumahnya dan menjumpai ada orang-orang yang menganggur, dan hal yang sama dia lakukan, yaitu menyuruh orang yang menganggur untuk bekerja di kebunnya dengan bayaran yang pantas. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Lalu tuan itu berkata kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Menjelang malam, tuan itu memanggil para mandornya untuk menggaji setiap pekerja. Yang pertama dipanggil adalah pekerja yang mulai masuk kerja jam 5 sore. Dan pekerja ini mendapat upah 1 dinar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian datanglah orang yang masuk terdahulu. Mereka pikir mereka akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya,
mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu dan berkata, mereka yang mulai kerja jam 5 sore mendapatkan 1 dinar, sedangkan kami kerja sejak pagi-pagi benar, kepanasan, kehausan, mungkin kami kerja lebih dari 12 jam. Kenapa kami diberi upah yang sama 1 dinar? Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi intisari perumpamaan ini berbicara tentang prinsip anugerah dalam kerajaan Allah. Tuan empunya kebun anggur menggambarkan Allah, dan pekerja upahan berbicara tentang orang berdosa, berbicara tentang saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perumpamaan ini saya mendapatkan banyak jawaban yang tadinya merupakan misteri dalam hidup saya. Atau mungkin hal yang sama saudara juga alami. Ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup saudara, dan sampai saat ini saudara belum mendapatkan jawaban tersebut. Saya berdoa lewat penyampaian firman Tuhan ini, saudara akan menerima jawaban dari segala sesuatu yang tadinya merupakan misteri bagi saudara. Apakah itu? Pertanyaannya adalah, apakah Allah itu adil? Kalau Allah adil, kenapa sebagian orang mengalami banyak penderitaan yang bertubi-tubi dalam hidupnya, namun sebagian lagi kelihatannya oke-oke saja? Kenapa sebagian orang banyak mengalami musibah di dalam hidupnya, namun sebagian lagi fine-fine saja? Apakah Allah itu adil? Itulah pertanyaan yang sering kali diajukan saudara. Apakah Allah itu adil? Ayat 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Jawabannya Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu absolut adil. Keadilannya Dia nyatakan bahwa setiap orang berdosa pasti dihukum. Siapapun saudara, apakah saudara orang yang terhormat, apakah saudara orang kaya, dari suku bangsa apakah saudara, setiap orang yang berdosa pasti dihukum. Itu namanya keadilan Allah saudara. Kalau ada orang berdosa tidak dihukum, sementara yang lain dihukum, maka itu namanya Allah tidak adil. Kalau saja ada sekelompok orang berdosa dihukum, sementara sekelompok orang lain berdosa tidak dihukum, maka itu namanya tidak adil. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda dengan anugerah, namun berbeda dengan kasih karunia, namun berbeda dengan perkenanan Tuhan. Itu adalah hak prerogatif Allah, merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh Allah tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada siapa Allah bermurah hati? Kepada siapa Allah memberikan anugerah? Kepada siapa Allah berkenan sehingga Dia memberikan perkenanannya? Itu semua hak prerogatif Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 44. Artinya saudara bisa datang kepada Yesus itu karena Bapa menarik saudara. Artinya hak prerogatif diberikan kepada saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya menerima kemurahan hati Allah atau perkenanan Tuhan? Hidup saya penuh dengan perkenanan Tuhan.
Saya selalu menyadari akan hal itu. Kalau ada di antara saudara yang mengenal saya 20 tahun yang lalu, tentunya tidak seperti hari ini. Saya pernah tidur di terminal karena saya tidak punya uang untuk tidur di hotel. Saat-saat saya perintisan di kota-kota seperti kota Purwokerto, kota Tegal, dan kota-kota lainnya. Dan kalau saya ada, sebagaimana saya ada saat ini, itu semua karena perkenanan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana caranya menerima kemurahan hati Allah atau perkenanan Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan iri hati. Ayat 15 mengatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jangan suka iri hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kain iri hati kepada Habel karena korban persembahannya tidak diindahkan Allah. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Roma 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Orang yang iri hati tidak akan pernah bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kalau kawanmu tidak bisa bahagia saat engkau berbahagia, kalau kawanmu diam saja ketika orang lain sedang membicarakan saudara dari belakang dan ia tidak berupaya membela saudara, maka itu bukanlah kawan. Itu adalah seorang yang berpura-pura seperti kawan. Jangan pernah merasa rugi kalau kehilangan orang yang seperti itu. Orang yang iri hati tidak akan pernah menerima perkenanan Tuhan. Ayo, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai iri hati. Banyak pendeta iri hati, saudara, karena pendeta yang lain dipakai Tuhan lebih dahsyat. Banyak pengusaha iri hati karena kompetitor lebih berhasil dibandingkan dirinya. Yang kedua, bagaimana caranya menerima kemurahan hati Allah atau perkenanan Tuhan? Yaitu hidup dalam kekudusan. Imamat 19 ayat 2, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap akhiran lah di dalam Alkitab itu adalah kata perintah. Keberanian kita untuk berdiri di hadapan tata Allah adalah hati nurani yang murni dan hidup yang tidak tercemari oleh dosa, alias hidup dalam keadaan kudus. Bahkan identitas kita di hadapan Tuhan adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kekudusan kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa menerima perkenanan daripada Tuhan? Yang ketiga, bagaimana cara menerima kemurahan hati Allah atau perkenanan Tuhan? Yaitu hati yang beriman. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat tersebut menegaskan bahwa tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Allah. Artinya, jika kita hidup oleh iman, berjalan dengan iman, hal itu membuat Allah berkenan di dalam hidup saudara. Kalau Allah berkenan dalam hidup saudara, maka perkenanan Tuhan akan menjadi milik saudara. Iman berarti berjalan dengan hati percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itulah yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup di zaman seperti ini, hidup di zaman serba mutakhir, hidup di zaman serba instan, hidup di zaman serba modern,
Kalau masih ada orang yang masih hidup menggunakan iman di situasi kondisi seperti ini, itu adalah sesuatu yang langka. Sesuatu yang langka, mahal harganya. Allah pasti memberikan reward atau penghargaan kepada yang hidup menggunakan iman di zaman-zaman ini. Perkenanan Tuhan akan diberikan kepada orang yang hidup menggunakan iman. Yang keempat, bagaimana caranya menerima kemurahan hati Allah atau perkenanan Tuhan? Yaitu ketaatan. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 21 dan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Perkenanan Tuhan hanya akan diberikan kepada pribadi-pribadi yang taat kepada perintah-perintah Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak taat, maka kita tidak akan mengalami perkenanan Tuhan di dalam hidup ini. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana cara menerima kemurahan hati Allah atau perkenanan Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kegagalan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian adalah karena mereka selalu bersungut-sungut. Dikatakan, apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga engkau membawa kami binasa di padang gurun? Tuhan tidak akan pernah memberi perkenanan kepada orang-orang yang suka bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu absolut adil. Penghukuman karena dosa berlaku untuk setiap orang. Itu namanya adil. Setiap orang artinya tidak peduli kaya miskin. Setiap orang artinya tidak peduli pintar atau bodoh. Setiap orang artinya tidak peduli apakah mereka pria atau wanita. Setiap orang artinya tidak peduli apakah besar atau kecil. Berdosa pasti dihukum Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Namun kita telah menerima anugerah sehingga kita tidak turut dihukum. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Namun berbeda dengan anugerah, namun berbeda dengan kasih karunia, namun berbeda dengan perkenanan Tuhan. Itu adalah hak prerogatif Allah, merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh Allah tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Untuk menerima kemurahan hati Allah atau perkenanan Allah, yang pertama jangan iri hati. Yang kedua, jaga kekudusan. Yang ketiga, hidup beriman di zaman seperti ini. Hidup dalam ketaatan. Dan yang kelima, jangan suka bersungut-sungut. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kalau kami bisa beribadah, kalau kami bisa memuji Tuhan, kalau kami bisa mendengar firman Tuhan. Kami percaya setiap firman yang disampaikan itu merupakan kekuatan untuk kehidupan kami. Untuk kami boleh tetap berjalan sesuai dengan tracknya Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Bahkan firman Tuhan itu yang akan memulihkan keberadaan kami. Firman Tuhan yang akan memberkati hidup kami. Sehingga kami berjalan tidak pernah letih, dan berjalan berlari tidak akan pernah lesu. Terima kasih secara khusus untuk kebenaran firman Tuhan. Kami minta perkenanan Tuhan turun atas setiap kami.
karena itu adalah hak prerogatifnya Allah. Mari Tuhan, berikan setiap jemaat MDC perkenanan Tuhan. Kemurahan hati Tuhan boleh mereka alami di dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, namun kami boleh menikmati setiap janji-janji firman Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah, atau sedang diisolasi. Hamba berdoa ini adalah kesempatan Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan atas setiap mereka. Kalau ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan, mari Tuhan berikan pekerjaan yang baru, pekerjaan yang baik. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami kesulitan, jalan buntu, mari Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kerinduan hamba-Mu. Hamba percaya setiap doa-doa yang kami naikkan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.